Dan buat teman-teman perempuan wajib tahu berikut adalah 3 tanda, 3 red flag yang perlu kamu waspadai. Dan kalau ada 3 tanda ini di cowok kamu sekarang, lebih baik putus, lari. Kalau kamu nggak pengen menderita, mendingan putus aja. Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sering kali kita lihat di sosial media. Dan itu bikin kita takut ya teman-teman, apalagi buat perempuan karena kebanyakan pemberitaan itu korbannya adalah perempuan. Tapi tenang dulu karena tidak semua cowok seperti itu. Dan buat teman-teman perempuan wajib tahu berikut adalah 3 tanda atau 3 red flag yang perlu kamu waspadai. Dan kalau ada 3 tanda ini di cowok kamu sekarang, lebih baik putus, lari, karena kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Kalau kamu nggak pengen menderita, mendingan putus aja. Yang pertama, berkata kasar. Ini bisa kamu lihat dari bagaimana reaksi dia ketika ada masalah. Apalagi ketika ada masalah sama kamu. Apakah ketika marah-marah dia mengeluarkan umpatan-umpatan yang tidak perlu aku sebutkan ya. Misalkan kata-kata binatang lah, ataupun kata-kata yang lebih menyakitkan daripada itu yang bikin kamu merasa rendah diri dan semacamnya. Atau dia berkata buruk kepada orang lain ketika dia punya masalah kepada orang lain, atau dia mengumpat terhadap orang lain ketika dia ada masalah dengan orang tersebut. Ini bisa kamu lihat teman-teman. Jadi dalam menjalin hubungan sama dia, kamu harus mengamati tanda-tandanya seperti apa. Bukan hanya sekedar kamu jalan bareng sama dia, teleponan setiap hari, tapi ini harus kamu perhatikan karena penting banget buat kedepannya, apalagi ketika kamu nikah nanti. Dalam pacaran aja dia udah berkata kasar ke kamu, apalagi kalau nikah nanti. Banyak yang terjadi seperti itu juga. Dikiranya berkata kasar ini wajar, normal, ataupun nanti kalau nikah pasti membaik kok, kan aku udah jadi istrinya. Tapi yang terjadi apa? Bukan hanya kata kasar aja yang dilakukan, tapi juga sampai ke perilaku atau nyakitin secara fisik. Apa nggak bahaya kalau seperti itu? Dan kamu perlu tahu efek psikologis terhadap orang yang seringkali menerima kata-kata kasar. Salah satunya merasa rendah diri, nggak percaya diri, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya nggak pantas buat dapet hal yang baik. Nah itu bahaya banget kalau dilanjutin teman-teman. Karena jika dia mentoleransi hal seperti ini, bisa jadi hal yang lebih buruk juga dia bisa toleransi. Bayangin aja, bukan hanya ke kamu. Nanti ketika kamu berkeluarga, udah menikah sama dia, terus punya anak, kata-kata kasar ini bukan hanya diberikan ke kamu saja, tapi juga ke anak kamu. Kasihan dia berhak punya orang tua yang baik. Coba teman-teman perhatikan, mungkin orang tua kamu ada yang seperti ini, ataupun di tetangga kamu dan semacamnya. Jika orang tua kamu aja yang seperti ini, bagaimana perasaan kamu sebagai anak? Meskipun hanya dalam bentuk perkataan, itu juga menyakiti perasaan. Kasihan kan? Contoh lain misalnya, kamu sebagai pengamat, orang lain yang mengalami. Kamu mendengar ada anak yang dikata-katain sama bapaknya nih misalnya. Selalu menerima umpatan dan kata-kata buruk. Kamu melihat itu, bagaimana perasaan kamu? Coba bayangkan sampai sejauh ini, karena pernikahan itu lama banget, pernikahan itu nanti ada anak juga, efeknya bisa kemana-mana. Jadi, jangan sepelekan jika ada tanda ini, berkata kasar. Kemudian kedua, melakukan kekerasan fisik. Sampai dia melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku juga sering kali berkata kasar kepada korban. Dalam hal ini istrinya contoh, atau pasangannya, atau pacarnya. Coba teman-teman perhatikan, atau mungkin di sekitar kamu punya temen yang cowoknya toksik, yang dia sampai mukul dan semacamnya, coba tanya ke dia. Kebanyakan dalam perkataan pun juga sama. Jadi bukan hanya menyakiti mental, tapi juga menyakiti secara fisik. Biasanya pelaku kekerasan dalam hubungan itu juga pinter banget memanipulasi pasangannya. Dia akan minta maaf kepada pasangannya, sehingga jika ada tanda seperti ini, udah nggak usah kamu pikir panjang untuk mempertahankan dia lagi. Kamu berhak untuk mendapatkan pasangan yang baik, yang bikin kamu bahagia, bukan bikin kamu menderita. Jika kamu merasa dia pasti akan berubah ke depannya, manusia pasti bisa berubah kok, manusia bisa berubah lebih baik kok. Masalahnya kapan? Apakah kamu bisa memastikan dia beneran akan berubah? Kalau enggak gimana? Yang rugi bukankah diri kamu sendiri? Jadi biar kamu semakin jelas, silahkan ini bandingkan dengan apa yang terjadi pada hubungan kamu ataupun di sekitar kamu. Siklus KDRT atau siklus kekerasan dalam hubungan yang terjadi itu biasanya seperti ini. Muncul tension ini terjadi dengan tanda komunikasi mulai memburuk, konflik mulai terjadi. Ini fase pertama. Fase kedua terjadilah insiden. Insiden ini adalah puncak kekerasan yang terjadi pada korban. Entah kekerasan secara verbal atau perkataan, kekerasan terhadap fisik, atau kekerasan seksual. Pernah nggak kamu lihat kasus di mana ada seorang suami
yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada istrinya karena istrinya tidak mau diajak berhubungan badan. Yang dia lakukan apa? Merobek alat kelamin istrinya dengan tangan kosong sampai terluka dan berdarah parah. Kemudian setelah insiden, terjadilah reconciliation. Setelah amarah dari pelaku ini mulai mereda, dia kemudian akan meminta maaf kepada korban, mengakui bahwa dia merasa bersalah setelah melakukan ini, dan akan memberikan perhatian yang lebih kepada korban setelah kesalahan yang dia lakukan. Sehingga korban berpikir, wah dia sudah merasa bersalah, dia sudah mengaku, pasti setelah ini dia akan berubah. Perhatian lebih yang diberikan pelaku kepada korban dalam fase reconciliation ini bertujuan untuk mengambil hati korban agar memaafkan, agar menerima lagi. Hingga kemudian fase keempat adalah calm, di mana di sini hubungan pelaku dan korban mulai membaik, atau istilah lain di fase ini adalah honeymoon phase atau bulan madu, di mana korban sama pelaku itu udah berhubungan baik. Intinya konflik-konflik yang kemarin udah diselesaikan seolah-olah seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika muncul tension akan kembali ke fase tadi, berulang kali terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, jika kamu menemukan indikasi ada perlakuan kasar dari pasangan kamu sekarang terhadap kamu, lebih baik putus aja. Sekali lagi, pernikahan ini panjang sekali, jangan kamu pertaruhkan diri kamu dengan potensi menderita yang lebih besar daripada bahagianya. Kemudian tanda ketiga adalah selingkuh. Selingkuh itu udah kayak kebiasaan teman-teman yang susah banget buat berubahnya. Jadi berharap orang yang suka selingkuh itu akan berubah, itu sebuah taruhan yang potensi deritanya itu lebih banyak daripada bahagianya. Jadi jika kamu menemukan indikasi ini pada pasangan kamu, jika kamu pengen bahagia dan lebih tenang, jangan. Orang yang baik tidak akan mengkhianati kamu. Orang yang baik tidak akan menduakan kamu, dia akan menjaga perasaan kamu. Soalnya, pelaku selingkuh itu biasanya pintar banget memanipulasi perasaan pasangannya. Dia janji nggak akan mengulanginya lagi dengan kata-kata manis yang diucapkan, tapi apa yang terjadi? Diulangi lagi, dan seterusnya. Karena dia merasa selingkuh pertama ini dimaafkan, akhirnya dia melakukan hal itu lagi, begitu. Jadi, mendingan jangan. Apalagi jika ketiga tanda ini dikombinasikan, selingkuh, berkata kasar, melakukan kekerasan. Wah, itu bahaya banget. Jangan sampai dilanjutkan jika tanda ini sudah terlihat jelas ada. Maka dari itu, dalam proses memilih pasangan hidup, itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib banget buat sholat istiqoroh, karena Allah yang tahu diri kita sekarang dan di masa depan itu cocok gak sih sama orang yang kamu kira itu baik, sama pasangan kamu yang kamu kira saat ini adalah the one and only your future. Misalnya seperti itu, yang kamu kira dia adalah the best, kita nggak tahu teman-teman di masa depan akan terjadi seperti apa. Jadi kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keputusan kita dan tetap berusaha dengan cara melakukan pengecekan terhadap calon pasangan kamu. Ini wajib banget, karena sekali lagi pernikahan itu adalah ibadah yang panjang sekali, di mana harapan kita itu pengen bahagia. Jangan sampai terjadi sebaliknya akibat kita terlalu menyepelekan tanda-tanda yang Allah udah kasih jelas di hadapan kita. Entah karena terlalu cinta, entah karena udah terlalu lama menjalin hubungan sama dia, jadi kamu malu untuk putus. Gimana ya, orang tua udah pada tahu, tetangga udah pada tahu, kalau putus nanti aku malu, apa kata mereka. Bodoh amat tentang apa kata tetangga, apa kata saudara, dan semacamnya perihal ini. Karena nanti yang menjalin hubungan rumah tangga adalah kamu dengan pasangan kamu, bukan kamu, pasangan kamu, dan tetangga kamu. Soalnya kalau ada apa-apa, nanti ujung-ujungnya kamu yang disalahin. Salah siapa dulu kamu sama dia? Ketika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam rumah tangga kamu, apakah tetangga kamu yang suka ngomporin dan semacam ini mau bertanggung jawab juga? Apakah dia ikut andil dalam penyelesaiannya nanti? Jelas enggak. Jadi yang perlu kamu pikirkan dalam memilih pasangan adalah apakah ini baik gak ya buat aku dan juga buat anak-anakku di masa depan. Mikirnya sejauh itu teman-teman, bukan karena omongan orang tua, tetangga, saudara, atau siapapun itu gak penting banget. Ada satu kasus buat referensi dan pembelajaran buat kita, kasus KDRT yang terjadi pada almarhumah Mega. Sebelum dia akhirnya dibunuh oleh suaminya, dia sempat upload di TikTok
menceritakan perihal ketakutan yang dia rasakan atas perlakuan kasar yang diberikan suaminya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita sehingga kita ke depannya hidup lebih baik dan lebih mudah untuk bahagia. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke teman kamu yang sekarang mungkin sedang terjebak dalam toxic relationship dan susah banget buat putusnya. Semoga bisa menjadi perantara hidayah sehingga kedepannya teman kamu dibersamakan atau kamu dibersamakan Allah dengan orang yang baik karena kamu orang baik juga. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.